Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halidah Jaya Siregar, NIM 501573454. Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar. Nama sekolah saya SDN 100-900 Gunung Tua. Di sini saya akan mencoba menjawab diskusi 1 MPDR 5302 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Soal yang pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Adapun judul artikel yang pertama, yakni membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. Untuk artikel kedua berjudul analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Jawaban saya, ya, masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di lingkungan sekolah saya, yakni di SDN 100-900 Gunung Tua, yang biasa orang sebut SD4 Gunung Tua, yang terletak di Desa Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya menjadi wali kelas 6B. Karakteristik siswa yang saya hadapi heterogen dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan yang saya rasakan adalah faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana dan prasarana, kemudian rendahnya kualitas guru, dan rendahnya hasil belajar peserta didik. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Di sekolah saya terdapat kekurangan sarana prasarana di mana bangunan yang kurang memadai masih tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Misalnya, kekurangan kelas diganti menjadi ruangan komputer, di mana ruangan komputer ini sebagai kelas kami, yakni kelas 6B. Di mana seharusnya ruang lab komputer dapat dimaksimalkan untuk siswa belajar komputer dan teknologi terbaru. Dampak dari permasalahan ini bukan hanya terjadi pada kelas saya saja, tetapi untuk semua siswa di SD tempat saya mengajar. Disebabkan kurangnya fasilitas lab sehingga akhirnya penggunaan lab ditiadakan untuk semua jenjang di sekolah saya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat disayangkan mengingat zaman sekarang anak SD sudah mahir dalam teknologi. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kualitas guru di SD 100-900 Gunung Tua sebagian besar sudah tersertifikasi. Sebanyak 3 dari 15 guru yang belum sertifikasi. Saya salah satu dari 3 guru yang belum sertifikasi. Menurut saya, sertifikasi saat ini digunakan untuk jenjang yang mengabdi di atas 5 atau 10 tahun. Sedangkan saya masih mengajar 4 tahun. Tujuan awal diadakan sertifikasi adalah untuk kesejahteraan bagi guru yang profesional. Sedangkan saya lihat fakta di lapangan dan di lingkungan saya beralih fungsi menjadi tunjangan khusus guru yang sudah mengabdi lama. Menurut saya ini kesenjangan yang mengakibatkan kualitas guru berkurang, di mana guru yang berkualitas dan belum sertifikasi merasa kurang dihargai dan ini berakibat tidak totalitas dalam mengajar. Karena rata-rata guru sudah sertifikasi dan tidak memiliki kelebihan lagi dibandingkan dengan guru yang belum sertifikasi. Padahal, kita tahu sendiri, generasi muda yang paham teknologi dan menguasai ilmu pedagogis serta yang paham ilmu pengetahuan adalah guru yang dibutuhkan agar tercapai kualitas pendidikan yang maksimal. Berbeda dengan sekolah di perkotaan, khususnya di Pulau Jawa, di mana di sana yang dilihat adalah kualitas guru tersebut. Jika mampu, maka akan di-reward oleh pemerintah maupun pihak swasta atau lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah rendahnya prestasi siswa. Rendahnya prestasi siswa adalah salah satu hasil dari kegiatan belajar mengajar yang kurang bermakna bagi siswa. Siswa masih menganggap belajar adalah hal yang membosankan dikarenakan cara mengajar guru yang belum optimal, yang masih menggunakan metode ceramah, belum mengikuti zaman yang dimana di Pulau Jawa mengajar sudah menggunakan ilmu teknologi. Misalnya, menggunakan infocus di kelas memperlihatkan PPT, gambar maupun video yang menarik terkait pelajaran. Di sekolah saya, kegiatan tersebut belum menggunakan metode tersebut. Dan isi artikel dengan sekolah saya adalah yang pertama, akses yang sulit. Sekolah kami terletak di tengah kota kabupaten sehingga rata-rata siswa tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Adapun siswa yang tinggal jauh dari sekolah biasanya diantar jemput orang tua masing-masing ke sekolah. Yang kedua, biaya sekolah. Berhubung sekolah saya adalah sekolah negeri, maka semua biaya pendidikan digratiskan. Yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Saran saya adalah yang pertama, memaksimalkan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memberikan peluang bagi guru untuk mengikuti pelatihan guna menambah ilmu dan meningkatkan kualitas diri demi peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, perlu adanya kesejahteraan bagi guru. Selain guru yang memiliki tunjangan sertifikasi, perlu adanya tunjangan khusus bagi guru yang profesional demi terciptanya semangat mengajar guru. Yang ketiga, mempelajari secara maksimal kurikulum yang berlaku saat ini serta menerapkan kurikulum tersebut. Soal nomor 3, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Menurut pendapat saya, kaitan isi dari kedua artikel tersebut dengan modul 1 adalah pemberian kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan tanggung jawab bersama untuk negara. Baik siswa, orang tua, masyarakat maupun pemerintah punya tanggung jawab masing-masing terhadap pendidikan tersebut. Usaha sadar akan pendidikan harus diterapkan ke semua lapisan masyarakat.
Pendidikan salah satu penentu keberhasilan suatu negara untuk kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Untuk itu, sejak dasar diperlukan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, bukan hanya sebagai kewajiban semata. Juga diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, di mana cara mengajar perlu di-upgrade dengan pembelajaran berbasis teknologi, berbasis empiri, dan berbasis proyek. Jangan hanya menggunakan metode ceramah. Demikian jawaban diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.